Oh. Misalnya nih kalau di sini dia menggunakan bekerja, itu udah ketahuan aja yang nulisnya. Terus dimanapun dirangkai semua udah ketahuan banget itu. Kita lanjut nih udah ke, wah ini Grab ini. Oke. Grab setia menemani dimanapun kamu bekerja. Tetap. Bagus loh penulisan dimanapunnya. Di Iya. spasi mana, spasi pun. Ini mantap nih penulis suaranya udah anak sastra nih kayaknya nih. Ini oke banget karena ini sering salah orang kan. Karena ini masalahnya 3 kata pendek-pendek kemudian masing-masing dipisahkan dengan spasi, orang rata-rata malas untuk melakukannya. Tapi ternyata dia melakukannya dengan baik. Terus sampai dengan juga dia bagus sekali tuh S titik D titik. Sesuai kaidah. Yang biasanya orang gunakan kan garis miring kan. Terus total diskon 1000. Penulisan 1000 ini dengan menggunakan RB pakai singkatan. Ini kalau di laras bahasa kreatif saya pikir boleh-boleh saja ya. Kalau di laras ilmiah mungkin agak aneh. Laras ilmiah pakai paling nulisnya 1000. Terus ini tidak ada Tidak ada lambang atau simbol mata uang. 226.000 rupiah, dolar atau dinar kan. Cuma ya konteksnya orang mungkin sudah paham ya. Konteksnya adalah rupiah. Terus ya inilah kan susah ya kalau misalnya ini dijadikan kajian analisis kesalahan berbahasa, nggak relevan. Kalau menurut saya nggak relevan. Lalu tagar buat lebih mudah. Kalau tadi kan tagarnya itu amanah ya, penjaga amanah. Kalau yang ini buat lebih mudah. Jadi dari penggunaan tagar itu kan terlihat ya pesan yang mau disampaikan itu apa. Kalau yang tadi kan jenama. Jenamanya dia itu penjaga amanah. Yang ini jenama yang mau dia tampilkan itu adalah buat lebih mudah. Kata mudah ini juga salah satu kata magis atau kata persuasif yang sering digunakan di dalam iklan. Itu memberikan kemudahan, mudah, cepat, ringkas, tidak ribet, itu yang sering orang gunakan. Itu begitu dengar atau membaca kata itu tuh orang langsung, oh ya ini bagus nih buat saya. Kalau dibaca sepintas kan langsung cepet ya, walaupun penggunaan fontnya ini agak menyulitkan untuk membaca kalau sepintas menurut saya. Oh tapi karena dia ini kekhasan, dia pakai kekhasan kan. 226 ini mungkin terkait dengan tanggal ya? 226? Iya, kenapa? Juni? Mungkin ya? Iya, ini kayaknya berkaitan dengan tanggal nih, 22 Juni mungkin ya? 226. Terus penulisan S dan K berlaku. Ini juga sama seperti tadi ya, di tanpa spasi. Iya. Nah kalau wara itu dianggap sah-sah aja untuk tidak melibatkan kaidah ejaan, terus apa batasannya udah? Batasannya paling kalau kita tahu bahwa kata itu jelas salah. Misalnya nih kalau di sini dia menggunakan bekerja, itu udah ketahuan aja yang nulisnya. Terus dimanapun dirangkai semua udah ketahuan banget itu. Tapi ini pintar ya, soalnya dia bekerja. Iya udah, ini mengerti ejaan. Jadi pelanggaran bahasa dilakukan di dalam laras sastra dan kreatif itu sah ketika itu dilakukan dengan sengaja, bukan karena tidak tahu. Tidak tahu terus kemudian ngeles. Ya ini kan bebas. Gitu. Itu yang bikin malas. Cuma kan sama seperti puasa ya. Yang tahu itu hanya sang penulis dan Tuhan. Kita bisa aja menghujat dia. Ini salah nih. Oh, kan sengaja. Itu dia bisa aja ngeles gitu. Padahal dalam hatinya, aduh, ya gue salah nih, lain kali jangan gini lagi. Nah, itu yang susah kan. Harus punya dasar dan ini. Betul. Yang ini menurut saya semuanya bisa diterima. Ya kalau tidak menggunakan simbol mata uang, ini demi kemudahan kan tidak bagus ya tampilannya. Ini kan bagus komposisinya kan. Ada SD di sebelah kiri, RB di sebelah kanan. Oh, dia itu bagus. Presisi. Iya, kalau pakai rupiah, pakai RP kan jelek jadinya tampilannya. Iya juga sih. Iya, juga ya. Betul. Jadi masalah grafis juga diperhatikan di sini. Tata letak. Tata letak, betul. Oh, jadi tulisan wara itu kadangkala juga harus mengikuti tata letak dan itu harus mengorbankan jelas yang lain. Di dalam salah satu siniarnya Narabahasa waktu itu kan kita pernah ada acara Kinara kan? Kicauan Narabahasa di Twitter Space. Itu bersama Mas Adi Sesek waktu itu. Beliau itu praktisi periklanan. Dia bilang tuh gini dengan bahasanya dia ya.
Jadi copywriter dan art director itu harus tidur bareng, dia bilang gitu. Dan tanda petik ya, tidur bareng itu artinya memang aspek grafis dan aspek teks dalam sebuah iklan itu berjalan beriringan. Artinya mungkin mulainya dari penulis suara, copywriter, terus penata seni, kemudian memberikan draftnya, nanti bolak-balik prosesnya. Oh. Ada kemungkinan atau awalnya karena si penulis suaranya ini setia ya dengan kaidah bahasa Indonesia, dia masukkan RP di situ, bisa jadi kan. Terus begitu sampai ke desainer grafisnya nawar, boleh nggak RP-nya dihilangin? Soalnya ini komposisinya nggak bagus nih. Nah gitu. Iya. Kemungkinan begitu. Kita mengarang-arang cerita aja. Tapi dugaan saya sih begitu. Iya. Dulu kan ada kelas infografik ya di Narabahasa yang ngajar Mas Adib. Adib. Nah, dia tuh bilang seorang desainer harus punya argumen desain juga. Oh iya. Tata letak. Misalnya kalau dia mau ngurangin sesuatu ya itu karena misalnya lebih presisi kalau kayak ini. Gitu. Betul. Oke. Omong-omong tadi udah nyebut Kicau Narabahasa. Nah, rekamannya bisa kerabat Nara dengar di Siniar Ruang Dengar Nara di Spotify. Di platformnya juga ada kan ya, kalau nggak salah di Apple itu apa platform? Apple Podcast. Ada juga ada. Biar lebih mudah aja ngarahin Spotify. Ya. Nah ini yang luar ruangan udah, Grab yang luar ruangan. Iklannya bikin kilat secepat kalau beli Detol di Grab Mart Kilat. Ini seru nih iklannya nih. Jadi kalau dilihat ini kan, ini tangkapan layar aplikasi pengolah gambar. Tepatnya ini Adobe Photoshop ini. Atau Illustrator ya? Ya, Adobe Photoshop. Kayaknya Adobe Photoshop deh ini. Atau Illustrator. Illustrator. Ini ada giniannya. Iya. Kalau di Photoshop kayaknya nggak ada. Kalau nggak salah ya. Nah, terus habis itu juga, ini bahkan, jadi gila ini, detail iklannya diperhatikan oleh dia. Lihat tulisan atasnya nih, nama berkasnya. Billboard, Detol, belum final mau naik hari ini. Ini tuh kalau menurut saya kayak ide pembuatan iklan ini pasti dari curhatnya pembuat iklan. Ya, buat iklan ini terus nama berkasnya juga harus cepet nih. Iya. Hari ini. Menurut hari ini terus saya nggak tahu ya ini disengaja atau enggak. Lihat ketidaksempurnaan yang terjadi di sini. N-nya huruf kapital loh. Ini. Kalau yang lain oke, ini kan belum final, B-nya kapital, F-nya kapital. Gila ya, kitanya juga rewel banget sih ngeliatin sampai situ. Ini hari ini. N-nya gede. Iya, I-nya gede, terus N-nya juga gede juga. Ini saya nggak tahu disengaja atau enggak, cuman ini menimbulkan kesan ini dibuat cepet-cepet. Iya kan, jadi orang keliru. Padahal yang lainnya dia udah benar. Semuanya itu kalau di bahasa pemrograman ini istilahnya itu camel case. Jadi kan ada sentence case, ada title case, ada yang namanya camel case. Camel case ini kalau kita buat sebuah kata yang dirangkai semua. Nah, awal-awal katanya itu karena dia tidak pakai spasi, diawalinya dengan huruf kapital. Oh, itu ada istilahnya camel case. Ya, mungkin kapitalisasi punuk atau kapitalisasi unta. Kan ini ya. Camel, dia ngambilnya kan camel dan memang dari unta itu. Karena kan kelihatan kayak unta. Iya kan, kayak kelihatan kayak unta. Nah, oke, kita nggak penting banget pembahasannya loh ini. Ini sebenarnya kalau dilihat dari pesannya itu lebih ke jenama ya ini ya. Jenama untuk mengiklankan salah satu produk yang namanya Grab Mart Kilat. Ini jenama yang mau disampaikan itu. Tidak ada ajakan bertindak. Tidak ada kan kalau dilihat, coba turun ke bawah. Nggak ada. Ini tidak ada ajakan bertindak bahwa misalnya gunakan Grab Mart Kilat, nggak ada. Iya benar-benar cuman ngasih tahu iklannya dibikin kilat secepat kalau beli Detol di Grab Mart Kilat. Kalau orang nggak paham, dia akan mikir dulu nih, iklannya dibikin kilat. Ini iklan beneran atau ini cuma pengisi ruang kosong? Kan biasa gitu kan. Papan reklamnya kadang-kadang kalau belum diisi kan dimasukkannya itu hubungi nomor sekian gitu, atau misalnya iklan dari sang pemilik reklamenya kan. Ini kan seperti curhatan pembuat iklan nih. Nah, tapi kalau begitu dia baca lagi, yang jelas ini menyampaikan bahwa di Grab Mart itu ada Grab Mart Kilat. Orang yang nggak tahu
pasti ada Grab Markirat ya. Baru dia nyoba ya. Cepet tuh. Saya pernah pakai Grab Mart. Cuma yang kilatnya pun saya baru tahu dari sini. Nah, yang benar-benar di luar kotak itu adalah dia menyambungkan dengan pekerjaan pembuat iklan itu loh. Ini maksudnya orang itu kan bikin iklan itu biasanya yang berhubungan sama sasaran pasarnya. Kalau dilihat ini, emang sasaran pasarnya pembuat iklan ya? Kan nggak juga kan? Nggak juga kan? Ini cuman dia mau menggambarkan betapa kilatnya si layanan ini sehingga sama-sama cepatnya orang membuat iklan yang harus buru-buru. Terus kenapa pula masuk detol? Gak ada hubungannya juga. Adanya itu mungkin ya? Dugaan saya ini istilahnya itu co-branding. Penjenamaan bersama. Itu ada tuh misalnya yang sering tuh waktu itu tuh kartu kredit. Dia buat penjenamaan bersama siapa, co-branding sama siapa. Nah ini kayaknya mungkin ya dugaan saya co-branding. Jadi dia bahasa Indonesianya apa ya? Ko-jenama kali ya, penjenamaan atau penjenamaan bersama lah, yang gampang penjenamaan bersama. Nah biasanya kalau ada kampanye yang seperti itu dia kerjasama, biayanya ditanggung bareng misalnya. Atau karena detol itu hijau, jadi menyesuaikan aja. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Ngarah aja. Ini juga apa lagi nih Racket? Itu mungkin agensi periklanannya mungkin ya, dugaan saya. Mungkin ya. Kalau ini kan. Jadi pesan yang disampaikan adalah Grab Mart Kilat itu bisa menyampaikan barang yang kita pesan dengan cepat. Saking cepatnya sama cepatnya dengan membuat iklan kilat. Ini kesannya kita kayak promosiin ya. Bukan ya teman-teman ya, ini sama sekali bukan bermaksud promosi. Terus ini juga menarik, ini kayaknya dikirimkannya waktu Ramadan deh. Ramadan siap sedia bareng Grab. Iya, ini bulan Ramadan nih, ada pesan tambahan Ramadan siap sedia bareng Grab Mart Kilat. Ini juga dari segi penulisan kapitalisasi juga bagus loh. Barengnya pakai huruf kecil. Itu kan dia sebagai kata depan ya, bareng. Itu kata depan ragam cakapan. Preposisi. Ya, preposisi ragam cakapan, bareng. Kalau yang formalnya mungkin dengan ya. Dengan Grab atau melalui itu juga bisa. Bersama. Bareng itu sebenarnya bareng. Itu bersama ya. Itu kan harusnya kamu lagi ngapain? Saya bareng Mas Harits, gitu. Nah, bareng itu sebenarnya verba, kata kerja. Verba. Ya, cuman di sini dia mengalami transposisi, perubahan kelas kata menjadi kata depan. Oke. Gila, kita niat banget ya bahasnya. Tambahin, ya. Tapi dari segi penulisan juga ini bagus. Tidak ada titik, ya udah kita tahu ya. 30 menit sampai, saking cepatnya. Iya. Oke. Kalau Narabahasa bikin iklan gini, desanya belum siap, tapi ada promo loh di Sinara. @narabahasa.id. Boleh. Boleh. Jadi ide iklan. Dapat persetujuan direktur. Nanti bikin. Itu pernah tuh waktu itu iklan. Kalau saya tidak salah Backcraft waktu itu bikin ucapan selamat Lebaran. Tulisannya cuman maaf kata-katanya belum ada karena copywriternya sudah mudik. Badan Bahasa. Enggak mungkin ya? Badan Bahasa, bukan. Maksudnya enggak, itu Backcraft yang bikin, saya ingat banget. Itu yang bikin Backcraft. Oke. Nah, kita lanjut ke yang nih juga kan apa? Ramadannya nggak pakai H kan? Berarti dia cukup taat. Cuma ini nih tambahin kopi, ini ya anak Jaksel ya. Cuman sebelum titik 2 kan harusnya tidak pakai spasi. Cuma ya lagi-lagi semua kesalahan berbahasa, kalau saya duga ya, kalau yang ini dia lupa. Yang sebelum spasi, yang sebelum titik 2 itu nggak pakai koma, nggak pakai spasi, saya duga dia lupa. Cuma ya karena alasan kreatif, terserah saya. Karena saking cepatnya mungkin. Alasannya itu. Kopi itu wara. Nah ini Maxim. Nah, harga ramah di kantong.